selaku akademisi ya. Dan yang kedua itu adalah masyarakat kita adil dan makmur. Ini berkaitan dengan produk kearifan lokal, meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Nah, sinergisitas yang bisa saya lakukan itu adalah karena saya di bidang akademisi, hal yang pertama sekali bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi. Jadi memberikan edukasi baik itu kepada peserta didik, kemudian kepada mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada saat kita melakukan Tridharma perguruan tinggi. Jadi edukasi itu bukan hanya di skup kampus gitu, tetapi saat kita pengabdian diri ke masyarakat, kita akan memberikan edukasi. Nah, terkait dengan bela negara, edukasi dari hal utama yang bisa kita lakukan, kemudian hal apa yang bisa kita berikan untuk memberikan masyarakat itu bisa adil dan makmur gitu kan. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kehidupan yang makmur itu adalah kebutuhan primer. Pahami dulu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Kalau misalnya kebutuhan primer pangan kita tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi bisa ya dapat kita bayangkan. Kemudian kalau kebutuhan sandang kita tidak terpenuhi, kita akan berjalan seperti masa purba gitu barangkali. Kemudian kalau kita tidak bisa memenuhi, tidak bisa beli rumah, itu masih bisa kita akalin dengan kita tinggal di barak atau di mana gitu ya. Jadi dua hal kebutuhan primer ini menjadi prioritas kami, saya selaku akademisi dan juga selaku pembina di pembina di Yayasan Gowinda Saraswati. Ada hal yang kami tekankan kepada masyarakat ataupun peserta didik adalah bagaimana kita mencoba melakukan sebuah produktivitas. Jadi kita berjuang berjuang untuk kita bisa kalah dari kebodohan. Karena Bu Putu nih, saya sudah memberikan kecerdasan. Jadi konsep pengetahuan yang diberikan itu bukan pada tataran teori. Kalau tataran teori semua orang bisa baca, gitu ya. Tetapi bagaimana sesuatu pengetahuan itu bisa diaplikatifkan. Nah, salah satu contohnya misalnya yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah kebutuhan utama pangan. Bagaimana seseorang bisa memahami, saya perlu makan. Kenali dulu diri sendiri, saya perlu makan. Karena itu merupakan keperluan pokok, saya harus melakukan sesuatu untuk memperoleh pangan itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara saya untuk memperoleh pangan? Dengan melihat situasi sumber daya alam yang ada. Kalau kita membuat kuliner sebagai usaha, produk usaha, maka hindari untuk membuat produk usaha yang bersumber tidak dari bahan baku lokal. Jadi misalnya bahan baku, mohon maaf, gandum, itu kan dari luar nih Pak. Itu kalau bisa dihindari karena kita tidak akan mampu bersaing dengan biaya produksi. Nah, tetapi kalau misalnya seperti lamang gitu ya, kita buat lamang, kita membuat kearifan lokal itu sudah tentu berbahannya dari sumber daya alam yang ada. Betul. Dan pangan lokal, pangan yang berkearifan lokal itu pastinya dia sudah terbiasa di lidah kita sebagai pangan yang mentradisi kan. Dan sudah pastinya pangan itu sehat karena tidak terkontaminasi dengan pewarna, pemanis dan lain sebagainya. Nah, proses produksi yang sehat ini juga dipengaruhi oleh bahan baku. Jadi dari bahan baku ini juga diharapkan untuk bisa memperoleh bahan baku yang sehat. Nah, untuk memperoleh bahan baku yang sehat, kita memahami dua masalah besar. Yang pertama adalah pengelolaan lahan tanah kita. Tanah kita tuh kurang subur, itu masalah pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah limbah organik kita itu sangat bejibun. Sangat banyak ya. Sangat banyak gitu ya. Sangat banyak. Karena apa? Limbah organik yang utama adalah daun kering yang hampir di semua tempat kita peroleh, kemudian ujung-ujungnya dibakar gitu kan. Dibakar, kemudian menjadi polusi dan lain sebagainya. Kenapa
kita tidak mencoba untuk membuat sebuah inovasi baru gitu ya. Kami dari kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang itu sudah mencoba membuat sebuah inovasi baru dalam pengolahan limbah organik menjadi media tanam sehingga akan menghasilkan pangan yang sehat. Jadi limbah organik dari dapur masing-masing pegawai kita, kemudian ada kantin kita, kemudian limbah organik dari daun kering lingkungan kita, itu kita kelola bukan menjadi kompos tetapi menjadi media tanam. Nah, media tanam ini ada dua, media tanam dasar dan media tanam yang tambahan. Kalau media tanam yang dasar itu daun kering dikumpulkan, tinggal diletakkan di dalam lahan yang akan kita kelola, kemudian kita beri semprotan larutan. Nah, larutan ini merupakan larutan fermentasi murni yang mengandung bioaktivator untuk bisa mengurai daun kering ini tanpa harus menggunakan unsur kimia. Nah, larutan fermentasi murni ini itu juga berasal dari fermentasi kulit buah. Nah, kalau orang Kalimantan nih, orang kita fermentasi itu sudah biasa ya. Sekali, nah, itu makanan. Nah, itu aromanya hampir serupa dengan barang. Tapi dia tidak bisa menjadi mabuk. Kok bisa, Bu? Karena kulit buah dia dipakai untuk lingkungan. Tapi kalau fermentasi kita buat dari buahnya, maka itu akan menjadi imun tubuh kita yang luar biasa. Nah, ini juga termasuk makanan berkearifan lokal, tetapi mungkin proses produksinya tidak seperti baram. Tetapi sama-sama merupakan makanan dan minuman fermentasi. Ya, ini akan menjadi sumber pangan yang sehat. Nah, itu tadi salah satu upaya dan menyiasati fenomena yang terjadi terkait dengan masalah yang kita hadapi. Kalau kita peduli dengan lingkungan, dari dulu orang tua kita bertani juga tanpa harus menggunakan pestisida. Kenapa tidak kita kembali ke masa lampau? Tapi bukan berarti kita mengikuti metode beliau zaman dulu, tidak. Betul. Kita tetap menggunakan metode yang modern. Kalau zaman dulu tanah harus luas, bakar dan lain sebagainya. Kita di sini di rumah sederhana KPR BTN kita bisa kok lakukan itu. Jadi sampah kita tidak lagi ke TPA, tetapi bisa dikelola di dalam rumah kita sendiri. Karena limbah organik itu salah satu masalah besar untuk biometana, gas metana yang pemanasan global cukup tinggi. Nah, kita menghindari itu. Jadi ini salah satu solusi. Bukan berkearifan lokal itu bukan hanya membuat sebuah produk yang baru, tetapi sebuah produk baru yang tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada. Artinya tidak meninggalkan tidak melupakan lingkungan atau tidak merusak lingkungan. Katakanlah konsep kearifan lokal itu adalah bagaimana karya produk itu bisa istilahnya itu ramah lingkungan dan bisa digunakan bisa digunakan oleh semua. Dan itu semuanya bisa dari anak TK sampai perguruan bahkan orang tua. Kita sudah edukasi ini. Jadi semuanya bisa melakukan sampahmu tanggung jawabmu. Itu terkait dengan pangan. Kemudian terkait dengan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sandang. Salah satu budaya yang saya tekuni saat ini adalah batik. Kenapa batik? Batik ini adalah merupakan salah satu budaya bukan hanya Nusantara, diakui dunia bahkan. Di dunia ya. Memang benar itu budaya Nusantara, tetapi bukan hanya diakui di Indonesia saja, tetapi di mata dunia. Mata dunia. Nah, di Kalimantan Tengah ternyata kita sudah punya batik, Pak. Tetapi batiknya tidak dilukis dalam kain awalnya, tetapi dilukis dalam rotan karena kita nggak punya kain tuh. Jadi dilukislah dalam rotan. Sehingga rotan-rotan kita itu memiliki motif-motif ya seperti itu sudah merupakan motif batik. Nah, mengapa saya katakan ini menjadi karena ini menjadi sebuah hal yang perlu dikembangkan dalam sebuah
bela negara, ini akan menjadi sebuah pengembangan budaya. Edukasi sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, mensejahterakan dengan cara memberikan pengetahuan kepada pelaku ekonomi tentang batik ini. Ke depan batik kita itu yang sudah saya lakukan adalah batik tulis. Batik tulis. Ya, batik tulis yang semua bahannya itu bersumber dari alam. Termasuk warna. Nah, ini juga merupakan produktivitas ramah lingkungan, gitu ya. Cuman bedanya mungkin ke depan kita masih ketergantungan dengan bahan baku kain. Tapi kalau Ibu Putu sendiri ini mungkin sudah memproduksikan kain batik ya, Bu. Kalau kita sentil-sentil sedikit, Ibu, ini batik apa nih yang Ibu Putu sendiri produksi nih, Bu, saat ini? Baik, untuk di kita saya pribadi sudah menghasilkan 5 motif batik. Salah satunya belanga kantong semar, belanga Indu Sangumang, kalau orang bilang kantong semar itu adalah Indu Sangumang. Kemudian batang haring sebagai filosofi diri sendiri, esensi diri sendiri. Tapi untuk yang batang haring tidak kami perjualbelikan untuk produk pakaian. Jadi khusus untuk hiasan dinding karena itu bersifat sakral. Batang haring ya, bukan batang garing. Batang haring ya. Batang haring. Kemudian ada bajakah, motif bajakah juga ada. Kemudian ada motif das kelakai. Karena das kelakai itu di mana-mana sungai ada pinggiran. Ada pinggiran kelakai. Jadi dia termotivasi dari kearifan lokal setempat. Dan yang terakhir itu adalah menter barigas, itu dalam bentuk spray. Jadi menter barigas itu di mana ada di bagian bantal itu ya, bagian dada ini ada motif burung enggang. Jadi burung enggang itu adalah sesuatu yang berkuasa di semesta. Sementara kita diri pribadi yang berkuasa adalah pikiran kan ada di bantal. Jadi ilustrasinya sederhana begitu sebenarnya. Baik, ini sudah memproduksi, kalau Ibu Putu sendiri memproduksi 5 motif ya, yang salah satunya adalah kantong semar ya, seperti yang kita tahu ini identik juga dengan Kalimantan ya. Terus juga ada batang haring, bajakah, dan kelakai. Dan tentunya ya, Kulabahari semua produk-produk lokal yang ada ini mungkin bisa menjadi pengembangan budaya agar ini bisa juga untuk membela negara. Nah, Bu, ini banyak produk lokal ya, Bu ya. Ini kalah bersaing juga, Bu, dengan produk impor ya, seperti yang kita tahu. Dan ini gimana nih menurut pandangan Ibu, tantangan utama yang mungkin sedang dihadapi oleh UMKM lokal saat ini apa, Bu? Baik, khusus untuk yang saya tekuni untuk selama ini kan masih edukasi, Pak, masih edukasi, dan mudah-mudahan atas kuasanya penguasa alam semesta, rencananya kita akan launching atau buka destinasi wisata batik di Kota Palangkaraya, tepatnya pada tanggal 2 Oktober. Ini baru rencana ya. Entah nanti apakah mekanisme birokrasinya yang masih menunggu apakah itu, karena kan melalui beberapa perizinan itu, betul. budaya, pendidikan, karena itu destinasi kan. Yang jelas dulu rekomendasi gubernur itu bisa nggak gitu. Karena ini sesuatu hal yang baru dan kita memang sudah mencoba mengangkat budaya kita. Itu jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya kontemporer. Jadi kontemporer itu adalah sebuah karya yang hanya ada pada saat itu, yang hanya akan eksis pada saat itu. Tetapi esensi daripada sebuah karena batik itu adalah sebuah karya seni. Jadi esensi seni Trisakti itu seperti cipta rasa dan karsa itu tidak akan pernah hengkang. Jadi dia akan mampu bersaing, dia akan mampu bersaing dalam keadaan bagaimanapun, karena kontemporer itu sewaktu-waktu, tapi esensi jiwa seseorang itu dia akan tetap berkembang. Nah,
terkait dengan UKM yang kami tekuni, ini adalah batik tulis. Jadi batik tulis itu selama konsumen itu memerlukan, maka dia akan tetap eksis. Karena kita memproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Oke, baik. Jadi ini mungkin banyak yang berpikir budaya-budaya lokalnya akan tergerus ya, padahal itu tidak akan tergerus. Tidak akan tergerus. Jadi jangan takut akan kontemporer, apalagi terkhususnya batik ya. Batik ini tidak akan luntur, tidak akan lekang oleh waktu ya Bu ya, karena ada suatu rasa dan nilai-nilai budayanya di sana. Kita ngebahas terkait destinasi wisata batik tadi Bu. Ini kan masih ancang-ancang Bu ya, rencana-rencana gitu ya. Ini destinasinya bisa dijelaskan kah Bu? Ini kenapa akan dibuat destinasi dan bagaimana ketika orang ingin berkunjung ke sana, apakah akan diajari membatik juga kah atau bagaimana tuh Bu? Jadi destinasi wisata batik itu kita akan membuat sebuah galeri. Galeri itu utama, tapi tentang bagaimana edukasi itu tetap. Jadi sebuah proses yang berkesinambungan, mulai dari edukasi, proses marketing dan pelayanan dan sebagainya itu terakumulasi dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi semua yang diperlukan masyarakat di sana ada, tidak terkecuali dengan esensi dari motif itu. Jadi esensi dari motif itu juga akan kami jabarkan. Misalnya falsafah Batang Haring itu seperti apa, kemudian falsafah Balanga Indu Sangumang itu seperti apa. Jadi kayak dibikin edukasi begitu ya. Betul. Jadi pelaku itu bukan hanya bisa sekedar membuat, tetapi dia memahami. Nah inilah yang mungkin tidak akan dimiliki oleh orang lain. Jadi ini yang akan membuat budaya kita eksis. Satu yang melatar belakangi semua ini adalah rasa iri saya. Rasa iri saya terhadap Bapak Presiden Soekarno gitu ya. Saat ini loh kita nggak pernah ketemu beliau ya, kita nggak pernah kenal beliau, kita hanya tahu gaungan nama beliau. Tetapi kenapa kita selalu ingat saat ini? Dari referensi-referensi yang saya lakukan, ternyata orang-orang besar, ya mohon maaf sebelumnya, saya bukan ingin menjadi orang besar, itu tidak. Tetapi kenapa orang besar itu selalu diingat? Karena karyanya. Ternyata karya ini yang melekat di dalam kerakyatan itu menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dipupus, apalagi terkait dengan budaya. Dan yang akan kita kaji itu adalah budaya falsafah kehidupan masyarakat. Jadi orang tahu kantong semar itu apa sih? Oh ternyata itu untuk obat. Oh ternyata itu esensinya mengandung falsafah seperti ini. Nah itu akan melekat di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan jelas kalau itu menjadi falsafah kehidupan, huma betang misalnya, walaupun huma betangnya tidak ada, tetapi filosofinya ada ya gitu. Kita bisa teredukasi juga ya, bisa teraplikatifkan walaupun bentuknya tidak ada gitu ya. Oke. Jadi destinasi wisata batik ini semoga akan terrealisasi kan untuk kedepannya ya Bu ya, karena ini jarang-jarang juga ada nantinya batik dipasang kayak di etalase gitu, terus dikasih edukasi filosofinya bagaimana, terus juga orang bisa belajar Bu ya. Bahkan generasi muda pun mungkin tidak tahu nih, Roy juga baru tahu nih ada yang namanya Batang Haring dan sebagainya. Mungkin ini satu tantangan juga untuk generasi muda untuk tahu nih budayanya apa-apa aja nih yang ada di Kalimantan Tengah terkhususnya ya, karena banyak juga nih generasi muda nih yang tidak tahu budaya-budaya yang ada di tempatnya sendiri ya. Oke, Bu, kita tahu nih Bu ya, kalau kualitas produk lokal kini makin meningkat ya. Jadi menurut Ibu nih apa nih faktor penting agar produk lokal kita ini bisa bersaing di pasar global nih Bu? Yang pertama, kualitas itu tidak meniru, artinya kualitas itu yang pertama adalah identitas. Kualitas adalah identitas. Ya, kualitas adalah identitas. Jadi kalau karyamu adalah identitasmu. Nah, kalau kita contoh di tempat saya sendiri, pelaku batik itu sangat banyak di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah ini sangat banyak. Tetapi yang mungkin memiliki identitas beda itu adalah karya saya itu batik khusus tulis. Itu yang pertama. Bisa nanti dimodifikasi dengan cap. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan, tapi untuk saat ini masih warna sintetis sih. Karena perlu
perlu pengkajian mendalam ya untuk menggunakan. Yang kedua adalah warna alami, dan warna alami itu di Kalimantan Tengah sangat banyak. Kita akan memanfaatkan itu, kita akan coba melakukan pengkajian terhadap warna itu. Dan ini tidak ada di daerah lain. Betul. Jadi kita akan mampu nantinya bersaing. Warna-warna yang etnik di kita gitu tidak ada di hutan tempat orang lain gitu. Ternyata lumpur tanah kita yang coklat itu bisa jadi warna alami. Oh ya. Yang seperti rotan itu kan dia warna alami yang direndam di lumpur. Jadi itu juga inovasi. Kemudian inovasi yang lain, batik tulis yang saya buat itu dia seperti handicraft. Jadi kerajinan tangan yang untuk interior rumah tangga. Kalau misalnya sarung bantal, dia buat sarung bantal yang sesuai dengan pesanan orang. Jadi dan yang lebih menariknya, sarung bantal itu dia cap batik timbul. Jadi batik timbul itu dia sudah dibatik, kemudian nanti di motifnya itu akan kita jahit seperti produk orang Jepang, patchwork. Patchwork itu kan yang dia selimut tebal tapi dia muncul kan. Kita punya inovasi baru yang mungkin teman-teman bersaing pun bisa dipersilakan, tetapi seni seseorang nggak bisa Betul. Jadi nggak usah khawatir. Ada ya. sekalipun tapi jujur edukasi yang kami sampaikan tidak ada setengah-setengah. Jadi pure semuanya. Jadi sekalipun produksi punya dapurnya sendiri gitu ya, saya menutup-nutupi tidak. Semuanya kami bagi. Di-share begitu ya. Di-share, kami kasih, tergantung nanti sejauh mana penjiwaan seseorang. Produk sama, motif sama, tetapi tingkat kualitas emosional seseorang berbeda, maka kualitas produknya pun berbeda. Betul sekali. Dan ada jadi nggak usah khawatir. Rasa dan nilai tersendirinya ya setiap pengrajin batik begitu ya. Jadi mungkin dikutip dari Ibu Putu tadi, kualitas ini merupakan identitas ya, karena sesuatu yang beda dan alami ini menjadi nilai jual yang mungkin ini bisa bersaing juga di pasar global. Bu, karena waktu ini kurang lebih setengah jam kita udah ngobrol-ngobrol, Roy kayak berasa SKS ya, kuliah cepat ya gitu ya. Mungkin terakhir Bu, sebelum kita akhiri sedikit, ada pesankah dari Ibu Putu sendiri terkait mungkin Ibu Putu ingin mengajak untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mengutamakan produk lokal nih Bu? Kita persilahkan Bu. Baik, untuk masyarakat Kalimantan Tengah khususnya, mari kita mencoba untuk mencintai produk lokal. Yang jelas produk lokal itu tidak akan merugikan kita, karena mereka udah tahu komposisi bahan dan lain sebagainya udah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang saya pesan untuk menghindari menggunakan produk luar yang kita tidak tahu komposisinya seperti apa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Jadi untuk masyarakat semua, cintailah produk lokal ya, karena produk lokal ini tidak akan merugikan kita, dan kita juga harus menghindari yang namanya produk luar, karena kita tidak tahu komposisinya ya Bu ya. Dan tentunya semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Putu ini bisa membuka wawasan kita ya terkait produk-produk kita untuk membela negara. Terima kasih Ibu Putu sudah hadir di RRI Studio Pro 4 dalam program Kita Indonesia, #Kita Indonesia RRI ya. Begitu mendalam sekali obrolan kita dan bisa menginspirasi kita semua untuk semakin mencintai dan mengutamakan produk lokal, bukan hanya demi ekonomi tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa. Dan tentunya kulapa hari pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya ya, tetap bersama kami di frekuensi FM 95,1 MHz, dan saya Roy Lando pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya. Salam Indonesia maju, salam cinta produk lokal. Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 MHz. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien. Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar? Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal. Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat. Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik. Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu